minuman keras banyak banget guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat Kendargos. Lama tak jumpa. Saat ini kita akan berkonten ria kembali. Kita berada di tempat baru dengan situasi yang baru, dengan nuansa mistis yang berbeda. Tapi tetap masih di seputaran Kota Kendari. Kebetulan saja tempatnya baru ketemu. Saat ini ada yang baru, ada cewek-cewek guys. Jadi saat ini kita ditemani oleh dua cewek bintang tamu. Jadi di sini ada teman yang akan membantu kita mengeksplor tempat ini, bagaimana di dalam. Mereka ingin ikut merasakan sensasinya berwisata mistis seperti apa. Langsung saja saya perkenalkan. Jadi ini teman ini perkenalkan diri sendiri saja. Perkenalkan langsung saja. Iya, terus langsung kok. Halo, saya Rizky Wahyuni dan saya Putri Rekmiana. Nah, jadi ini dua bintang tamunya kita, ini dirinya mereka. Jadi Rizky, Putri gimana? Siap exploring tempat? Siap. Insya Allah siap. Kalau sekarang belum kita masuk tuh masih kita istilahnya masih lihat di depan, dari depan. Iya ya. Bagaimana? Ya apa yang dipikirannya gitu sekarang? Masih belum. Belum. Oke. Kalau saya kayaknya sudah. Ya takut. Ya oke teman-teman. Jadi kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Kita langsung explore. Kita kuotanya kalian hemat. Jalan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau ada mau ditanyakan atau ngobrol-ngobrol silahkan nonton. Jadi teman-teman, perlu saya jelaskan sedikit, ini kita baru masuk ke area gedung ini. Kelihatan sekali sudah lama terbuka gedung ini ditinggalkan karena apa? Bermasalah. Kayaknya terjadi macet. Gedung ini tempat, salah satu tempat entertain, tempat mantap di Kota Kendari, tempatnya apa? Hiburan dunia malam lah gitu. Nah, ini ada bergema, bisa kelihatan ini sudah ternyata rusak dan kebanyakan bangunan-bangunan yang ditinggalkan oleh manusia, entah itu masih bagus atau tidak, dengan sendirinya pasti akan cepat rusak. Entah itu rumah yang sudah hancur memang atau yang ditinggalkan masih bagus tapi lama dihuni pasti dengan sendirinya kan biasanya menjadi tempatnya makhluk astral. Terus kita masuk ke dalam. Kalau bangunan ini kosong sudah berapa tahun? Kosong, kalau saya ini bangunan kosong sekitar 3 tahun 5 tahun. Berapa ya kalau jauh? 2 lantai. 3 ya, kalau kita tidak. Jadi ini resepsionisnya. Jadi pendapatnya kalian tentang yang sudah agak terasa apa? Apa ya, belum ada sesuatu yang signifikan. Masih dalam batas normal. Masih bisa di. Iya masih bisa. Kita lanjut ekspor.
mungkin Rizky bisa kalau sama kameramen jangan saya rasakan bertiga. Nah, kan ada. kita Saya ikut di belakang dan ini nanti maksudnya langsung jelaskan ke teman-teman. Seperti biasa bagaimana konten kreator itu jelaskan keadaannya ini tingkat kerusakannya, terus umpamanya kalau memang ada terasa hal-hal yang aura-aura yang tidak enak, negatif, langsung jelaskan ke teman-teman apa adanya. Nah memang ini yang kita rasakan sini kan, ini kan lebih ke arah ekspor, kita rasakan sensasinya bukan untuk mengungkap misterinya gitu. Akan berbeda konsepnya. Jadi di bawah ya itu ramen. Ini ada ruang di bawah. Bisa ke kanan. sudah Terus kedua yang kan. Kasih lantang suaranya sekalian kan? oh berat sekali. Ini sangat sudah tidak terurus sekali nih. Masih depan ya. Ini bisa dilihat langit-langitnya sudah lapuk, sudah hancur, rusak. Ini kayaknya luas sampai mana ternyata. Sangat kekurangan pencahayaan. ini hampir sekali. Jadi Jadi kayaknya kayak seperti dapur gitu. next kayaknya ini ada kamar-kamar ya. Jadi teman-teman ini kayaknya ruangannya ruangan karyawan atau ini ada sepatu tempatnya luas. Botol minuman keras banyak banget guys. Anggur. Jadi sini pengap sekali. Nah, mau ngobrol. Nggak apa-apa ini, enggak ini kenapa maksudnya? Saya ada lain aja nih. Yang lain baru bilang, itu mestinya tadi nggak ada kan mau tanya-tanya maksudnya tentang apa yang kalian rasakan, apa yang ada di... Tidak, dari sini pas masuk di pintu Beda sini, dari sini sudah mulai terasa lain-lain di sini bagian sini atau perasaanku saja atau gimana? Dengan bagaimana? Kayak jadi tipis mulai berat-berat. Nah, coba dulu explore lagi. Masih ya? Terus biasa sambil dirasa-rasa tuh kalau ada yang sudah di luar rasa nyaman ya, katakan. Iya, mulai dari kita tadi. Kan di selalu. Ini WC. Jadi gimana kita Masih atas? iya, jadi benar kita ke lantai 2. Baik. Kayaknya Kariki sudah. Hati-hati. Wow, Bang. Jadi Bisa deg-degan? Sama. ada sesuatu dalam mesin berdiri depan besar. Ya, sumpah. Kita lanjut benar kita. Nah, jadi kita lanjut explore ke dalam ini ruangan-ruangan roomnya. Wow, guys. Sebenarnya saya sudah lebih satu.
Enggak? Enggak? Berat. Benar. Ayo, lu kan masih kamera gitu. Berapa ya selalu tadi? Ladiesnya. Nah, jadi ini berapa lama ya, Bu? Ada 2 kayaknya ini. Jadi kayaknya ini bagian ujung dari tempat apa? suara tadi kan? Ekspor kita. Tadi ketika naik di atas tangga ada sekitar berdiri. Terkaget juga. Tadi sempat rasa pas naik tangga. Iya, Langsung berubah itu seketika kayak benturan ini di posisi 3 pasti akan terasa. Nanti itu kita langsung rasa tiba-tiba kayak lemas atau merinding, jadi atau tiba-tiba rasa Iya, itu tadi. tegang. Deg-degan tadi. Tuh lihat aja tempat juga tadi kesini ada seperti suara-suara kayak bilang suara perempuan juga yang kayak menjerit-menjerit, yang kayak suara nyanyi terbuka. Bisa dijelaskan? Susah dijelaskan tapi bisa dirasakan. Betul sekali. Ada beberapa hal yang memang tidak mesti harus diungkapkan, tapi cukup dirasakan. Harus peka. Jadi mungkin siapa tahu Putri itu mau coba-coba rasakan di apa? Supaya dibuat lebih peka terhadap ini nuansa astral di tempat ini. Berani? Berapa? Gimana? Kamu namanya? Gas. Atur nafas. Tarik dengan dulu, buang dulu. Tarik panjang, hitung. Terus tarik. Nafas, relax. Terus entah buka mata atau mau tutup mata, pasti terasa di sini. Niatkan saja mau rasakan yang ada. Fokus, tenang, maksudnya dia konsentrasi itu pikiran tidak terganggu. Maksudnya dalam kita berada dalam posisi relax, kita di sini, kamera di situ, teman-teman. Matikan lampu, biar kamera saja. Oh, Jangan lupa apa yang terjadi? Apa yang terjadi? blend. Kariknya mana? Enggak. Tuh, tenang, relax. Langsung kita sama kamu terus, tapi maksudnya fokus pikirannya kita supaya kita buat dirinya kita lebih buka, merasakan mas apa yang ada di sini.
Komunikasi apa yang terasa? Sekarang apa yang terasa? Di sini dihangat. Hangat, beda. Kalau sudah sini, Enggak. coba angkat tangan kirinya. Coba. Awalnya begitu kan? Iya. Coba rasa. Dibuka lagi. Takut. Apa yang kaku? Di sini kayak semua ada sama begini. Kayak ada yang tahan. Susah, enggak maksudnya susah sama rasakan karena kayak gitu kan. Kayak kaku gitu. Nah, kalau kita coba itu di situ lagi. Jadi tangan kita coba di depan. Coba Putri, siapa kamu coba? Coba. Kamu rasakan? Panas, panas sekali tuh. Panas sekali. Beda, panas sekali. Sama kita lagi rasanya kayak lagi berjemur, lagi dekat api unggun kita besar. Berarti lebih kuat di sini. Iya, kayaknya. Kalau lebih banyak di itu sana tadi, yang di bawah. Tapi kalau kalian mau kalian mengharap situ ke mata. Coba mati lambangnya ada sini. Panas sekali kan? Kayak timbun ya. Terus. Panas sekali Pak. Panas. Energinya nih. Panas sekali. Kak. Bantu. Tiba. Beri dulu ketinggian sana. Jadi nggak bohong, ini pucat. Sini mau sini. Ini buka baju. Yang kau pikirnya atau napas tadi hidung panjang, buang mulut. Inilah. Sifat.
Yang mikir kan? Yes, no. Nah jadi yang ini. Panas, serius panas. Panas. Sumpah panas. Panas kalau Panas terbakar. kalau pakai apa tulis? Panas. Ditempelkan koyo dan rasa ini. Nah, tahu? Gitu. Panas sekali Pak. Saya pusing. Stipar. Ada air putih, ada. Hah? Ada kehidupan supaya suplai oksigen ke otak dia lebih banyak, teratur, dan itu kan pada titik Begini, tangan begini. Tarik nafas. energi. Jadi kita ke bawah. Kita ke bawah dulu. Kita ke bawah dulu. Jadi kita ke bawah dulu biar lebih aman juga. Pegangan yang terakhir. Yang kosong itu kan? Ini pada mana? Mana lagi? Ya. Sama kaki takut. Pas minum. Kaki tanda tahu. Jadi untuk kayak apa? Nggak ada nih. Kalau dulu sih pernah kayak pas minum air sama berat gitu. Tapi dari ikut-ikut gitu. Nggak boleh. Jadi sapamu jangan bilang. Kan panas, sumpah terus dingin gitu loh. Naik ke atas langsung lompat. Jadi teman-teman, Keluarga. ceritakan langsung. Jadi ini apa benar? Apa dirasa langsung cerita ke mereka? Yang cerita nanti bilang saya bohong-bohong. Padahal lihat itu tadi. Oh iya, tadi kan di sini kita masih belum terasa, masih normal-normal. Nah, kalau saya sendiri pas masuk di ruangan situ sudah mulai tidak enak. Di sini sebelah kepalaku ini sebelah sini sudah mulai berat. Terus kita naik ke atas itu kita dulu yang itu jantung begini deg-degan gitu tuh mungkin mulai terasa sudah melewati batas normal sedikit. Tetapi pada saat kita sudah sampai di atas yang bagian sana sempat setengah badan itu sudah kayak di sini kaku baru hangat. Terus tadi waktunya tutup mata, waktu pejamkan mata itu waktunya tiba-tiba mau hampir jatuh itu nggak tahu sama sebagaimana kayak tiba-tiba saja kayak ada yang terberjam, tapi untung ada kaki yang sempat tangkap. Kalau saya sendiri waktu menghadap ke WC tadi kurang lebih nggak sampai semenit ya Pak? Nggak sampai semenit. Itu tubuhnya kayak dikasih api gitu, terlalu di tengah gitu. Terus menjalar kayak naik terus tubuhnya panas banget. Nah tiba-tiba tuh kaki kayak dingin dan dinginnya tuh naik gitu loh. Terus badannya jadi lemas. Terus sampai panasnya sampai ke leher. Hampir semua badan dingin nggak tahu. Iya, Pertama kali tuh Belum pernah alami belum kan gitu. kayak rasanya tuh kayak Menjadi alien. kayak iya kayak enggak gitu loh Kak. Tapi lemes kayak gitu loh. Tadi lemes banget tangannya udah dingin ya ampun, pucet serius. First time. Panas dan panasnya itu terasa banget kayak ditempel koyo yang Koyo super hot. super. Rasanya itu seperti bukan jadi renang, tidak seperti kita ada di api unggun besar, terus kita cuma jarak sekitar 2 meteran 3 meteran. Kira-kira bagaimana begitu rasanya? Ini sudah enggak di atas lah. Iya di atas. Aja. Enggak apa-apa digunakan enggak. Nah, jadi kita berikan tambahan keterangan teman-teman. Jadi yang dialami tadi itu Rizky dan Putri. Saya cuma bantu bukan buka mata batin, bukan. Itu cuma jadi kita ini manusia punya energi. Mereka juga makhluk gaib, makhluk astral itu bangsa lain.
punya energi. Jadi ketika dua energi yang berbeda ketemu, seperti air laut dan air tawar ketemu jadinya payau, aneh. Kurang lebih seperti itu. Jadi seperti anggaplah contoh yang paling simpel, bara api yang dicelupkan ke dalam es, pertemuan itu berubah menjadi uap. Jadi energi saya cuma bantu untuk membuat energinya mereka yang sudah ada, tapi lebih istilahnya lebih ditingkatkan lagi supaya mereka bisa merasakan maksudnya intensitas rutinitas makhluk astral atau entah kepekannya mereka jadi lebih tinggi untuk rasakan suasana sekelilingnya yang kalau pada saat normal yang belum tentu dirasakan. Kayak posisinya Rizky tadi seperti ada yang jadi yang mendekat, energi yang mendekat kayak memanggil, menarik begitu. Jadi dia itu rasa antara sadar tidak sadar, blank, sempat blank, beberapa itu dia blank. Makanya tadi saya lihat memang tadi ada seperti yang mendekat. Nah sudah omongan jangan sampai dijatuh kemasukan ya, jangan bikin masalah. Capek sudah cantik baru penuhan dulu jangan. Kasihan tak kasihan lihat. Mahalan itu, mahal skincare. Pak harus mengerti itu. Nah, terus yang kedua, apa yang terjadi sama Putri kurang lebih itu kan dengan tempat yang berbeda. Tadi yang di belakang dan yang di tengah itu di atas tangga depan WC. Dan di situ bisa saya katakan menurut saya mungkin yang pimpinannya untuk makhluk-makhluk yang tinggal di tempat ini sudah di situ, energinya paling besar daripada yang lain. Terus membantu dan memang beruntung sekali, bagus sekali maksudnya energi yang betul-betul yang unsurnya mereka yang terbuat dari api itu bisa dirasakan seperti nyata. Itulah yang dialami oleh Putri tadi. Saya cuma bantu saja, membantu. Setelah itu dia rasakan apa yang terjadi. Tuh, jadi kenapa beda? Karena tiap orang itu berbeda. Ini kita sama, serupa tapi tak sama. Artinya kan secara mindset beda. Tiap orang itu berbeda-beda si kepalanya. Tidak yang sama, jadi begitu pula energinya. Tergantung pola pikirnya kita. Kalau ini kita kebanyakan melakukan yang negatif-negatif, energinya kita negatif juga. Pasti ya berpengaruh. Iya. Itu ke aura, biasanya ke aura karisma itu energi kita yang keluar benarnya. Dengan sendirinya kalau umpamanya kita dengan sendirinya kita tidak perlu lakukan kejahatan supaya maksudnya orang menjauh sama kita, itu terbentuk dan sendirinya. Artinya yang semacam kalau lebih orang kenal image itu kan itu bagian dari yang sudah kelihatan tapi ada. Dan kita butuhkan itu maksudnya bagaimana cara orang melihat kita dan caranya. Ada juga hal-hal anggaplah kalau kita kan akan berbeda namanya cewek yang pakai hijab dan kita pakai hijab. Bandingkan berdua, ada sesuatu orang akan katakan ada yang beda, sudah pasti. Entah itu mungkin yang satu dilihat lebih ada. Nah, itu kenapa dia naik turun tadi energinya. Panasnya dia jalan naik ke atas karena memang itu dia mengikuti pertama dia seperti nanti cara jelaskan yang simpel supaya teman-teman juga lebih gampang. Maksudnya secara yang lebih gampang diterima dengan akal sehat dibanding kita harus serba kemistikan. Kesannya kayak dukun, tidak bagus. Semua itu logis. Seperti yang bagi anggota tubuh kita tadi suhunya berbeda-beda. Yang paling dingin telinga. Iya. Paling dingin telinga. Terus dia yang kedua bisa ujung kaki. Nah, jadi seperti itu dia biasanya mengikuti di bagian mana yang paling energinya paling kencang atau di bagian mana energinya paling rendah. Jadi kalau kan tidak mudah itu orang tadi kan posisinya coba masuk kan ke badannya Putri. Jadi karena posisi energinya Putri yang paling di bagian belakang dia naik ke perlemah ke kepala. Karena kita kalau panik cepat, maksudnya dia bisa dia cepat naik ke kepala. Makanya kebanyakan kenapa kita
kayak tadi tuh atur napas suplai oksigen ke otak lebih banyak, kita tidak kehilangan fokus. Dan kalau orang sudah panik, dia tidak bisa berpikir apa-apa, sudah pasti masuk. Banyak kan dia naik di jalan, dia ikuti aliran energinya. Pada saat kita jika bahwa ini akan ada yang terjadi, kenapa mulai panik, mulai naik di atas rendah, maksudnya Rasa cepat sekali cepat dia naik mengalir cepat sekali. langsung lemes kayak. Dan kenapa langsung setelah itu dia langsung tiba-tiba langsung dingin, Kaki tuh kayak nggak sanggup. lemas karena mereka ini kenapa kebanyakan tidak mudah bagi mereka untuk lintas dimensi ke dunia kita. Salah satu lagi mumpung ada hubungannya kalau kita jelaskan kenapa kebanyakan orang yang pas lemas, karena energi yang mereka pakai itu adalah energi dari rasa takutnya kita. Jadi semakin kita takut, mereka pasti semakin bisa, orang yang ketakutan itu semakin bisa melihat dia jelas, nyata, atau bahkan mengikat, dan dia pasti semakin lemas, semakin loyo. Tapi terjadi itu makin kecil gitu loh. Iya. Aku kayak ya biasanya kalau orang kaget pas Kaget, mendetik kita itu berbeda. gitu lemes. Jadi seperti Kayak aku jatuh tapi kok dia perlahan mengecil. iya kan. Energi sama seperti maksudnya kalau seperti apa ya? Anggaplah tadi siang sudah mulai senja, berubah malam, dia berubah seperti dia otomatis dia mengikuti apa ya? Karena sudah lama tidak konten jadi agak ribet. Jadi intinya tidak mudah bagi mereka untuk masuk dan mengambil alih tubuh kita, pikiran kita, selama pikiran kita kuat dan rasa takut wajar, tapi jangan terbodohi oleh rasa takut. Jangan berlebihan. Kebanyakan orang kita panik duluan, panik, padahal kan harusnya kaget sebentar terus tenang, bisa istighfar, baca ayat. Tapi kalau orang yang tidak tahu bentengi diri dengan hal-hal seperti itu, cepat sekali. Suara anjing lagi manggil pasukan. Ya, apa? Lagi ngumpul mereka. Jadi apa tuh bilang? Itu dijelaskan di surat An-Nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari setan yang membisikkan rasa was-was, rasa takut, rasa gelisah, rasa marah, rasa iri, rasa dengki, rasa buruk sangka, semua perasaan yang tidak baik dalam hati manusia, baik dari setan, golongan jin maupun manusia. Itu potongnya mereka masuk, mengambil alih tubuh dan pikiran kita. Nah, kalau sebelumnya kan katakan bahwasanya setan masuk ke dalam tubuh anak Adam itu melalui pembuluh darah. Kayak mereka bisa cepat masuk seperti tadi langsung terasa naik dari naik darah. Terus beda-beda sekali suasananya. Memang ini kan di sini karena memang kita belum, mungkin kalau seandainya ada warga di sini mungkin pasti ada pengalaman yang mereka tentang ini tempat. Hanya karena tadi sebelum berapa jam 2 kita mulai jam 2 malam. Ya tidak ada yang bisa kita tanya, tapi nggak apa-apa juga, no problem lah. Artinya di sini kita cuma eksplor, merasakan sensasinya, artinya minimal ada pengalaman lah. Artinya memang ada hal-hal yang begitu dan itu saya rasakan sendiri, Pak. Ambil positifnya. Tapi bukan untuk mau dicoba-coba terus, jangan. Tidak ada gunanya, tidak berpengaruh di kehidupan. Pegawai terus. Yang penting tahu. Iya, terus tahu, wajib. Karena kita muslim itu beriman pada yang gaib itu wajib. Beriman. Allah gaib, malaikat gaib, jin gaib, terus Al-Quran sendiri diturunkan lewat gaib, lewat malaikat Jibril, wahyu. Terus takdir baik, takdir buruk, qadar dan qadar gaib, kita tidak tahu. Hari kiamat gaib, cuma satu yang nyata di tengah-tengah, iman kepada Rasul itu nyata, disimpan di tengah, dan di dalamnya ada gaib juga, ruh. Ya.
wajib kita harus beriman. Jadi kalau tidak yakin ada Allah, tidak wa mahalakul jinna wal insa illa liya'budun, itu kata Allah, dan tidaklah kuciptakan bangsa jin dan manusia melainkan untuk beribadah dan menyembah kepadaku. Itu intinya. Jadi kita harus percaya, tapi jangan terlalu, maksudnya ini kita di dunia nyata, kita ini kali peduka bumi. Jangan, pesan teman-teman, yang buat kita ketakutan, yang buat kita lemah itu cara berpikirnya kita. Sugesti yang selama ini dari film atau orang di situ ada setan, situ ada angker, di situ yang katakan angker manusianya. Akhirnya yang tadinya kita tidak tahu, tidak takut, tapi karena kita dikasih tahu takut. Kalau yang seperti itu bisa dirasakan ya? Bisa. Mutlak. Tapi kalau mungkin orang-orang yang tidak tahu mungkin ya cuek. Dan karena hanya setelah disugesti. Iya. Nah, sugesti pikiran penting. Nah, intinya jangan panik dalam hal-hal apapun, maksudnya yang intinya kita berada dalam tekanan, entah itu di nyata atau yang berurusan dengan hal gaib, entah dalam kehidupan sehari-hari, kita pekerjaan atau apa, ketika ada masalah sedikit, jangan mudah panik. Kita harus usahakan tenang, lalu berpikir, pasti ada solusi. Tapi ketika kita mengambil tindakan dalam keadaan belum tenang, belum stabil pikiran kita, pasti nggak maksimal, nggak bagus. Nah, kita jalan ke depan sana, kita jalan keluar. Nah, singkat Pak, ini yang kita jalan. Nah, kita jalan ke depan. Jadi ya, jadi teman-teman, tadi kita sudah sama-sama eksplor di dalam bersama Putri, sama-sama Rizky. Kita sudah sampai di akhir acara, tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Rizky, untuk Putri atas waktunya, sudah memberanikan diri teman kita jalan-jalan, kita eksplor wisata. Kalau itu biasa bilang wisata malam. Iya, wisata misteri, itu mistis. Wisata itu ada malam juga. Jadi ambil pelajaran yang baiknya, yang buruknya, jauh-jauh. Ada kurang lebihnya setiap manusia. Tentunya ini juga tayangannya kita ini begitu juga. Selalu berpikiran positif di tengah nuansa pandemi ini, tetap patuhi protokol kesehatan, yang ini tetap jaga jarak, dan mungkin ada yang ditambahkan yang ngantuk ya. Ini sudah jam berapa nih? Jam belum lewat. Jam berapa nih? Sudah hampir 2:30, jadi sudah pagi. Teman-teman, akhir kata, Rizky, Putri, saya Ricky, dan Ibu kameramen, atas nama tim Kendari Ghost mengucapkan terima kasih banyak, dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.